أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقوله يتقلب أي يتنعم، ولأنحين أي لأزيلن. وهذا الحديث فيه أيضا ما قصده المصنف بإراده من كثرة طرق الخير، وأن من طرق الخير الإحسان إلى الناس بتنحية الأذى عن طريقهم، مع ما يقوم في القلب من الرحمة والإحسان، مثل ما نرى ذلك في هذا القسم المبارك. قال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. فهذا القصد في التنحية للأذى، وهو ما قام في قلبه من محبة الخير للغير وحب الإحسان وألا يؤذي الناس. يعني فرق بين مثلا من ينحي الأذى عن الطريق ليمدح من يراه، هذه نيته حتى يمدحه من يراه، أو كذلك من ينحي الأذى عن طريق يقول حتى إذا رجعت في الليل لا أقع فيه أنا مثلا، لم يفكر في الناس ولم يقع في قلبه مثلا رحمة بهم أو حرص عليهم أو نحو ذلك. فهذا الرجل نحى الأذى وأيضا قام في قلبه محبة عظيمة من الخير للآخرين، فأحسن هذا الإحسان بأن أزال غصن الشوك أو الشجرة التي في طريق الناس من أجل ألا يؤذي الناس، فشكر الله له فغفر له، وكان ذلك سببا لدخوله الجنة كما جاء في الرواية: فأدخل الجنة. فهذا يفيد المسلم ألا يحقر من المعروف شيئا، قد يقوم بعمل يظن أنه يسيرا أو أنه ليس ذا بال، ويكون فيه نجاته من النار وفيه فوزه برضا الله وشكر الله سبحانه وتعالى لعمله. فعلى المسلم أن يسارع إلى الخيرات وأن يبادل الأعمال الصالحات، وطرق الخير كثيرة وعديدة بمن الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku telah melihat seorang lelaki yang mendapatkan kenikmatan di surga dikarenakan sebuah pohon yang dia potong, yang pohon tersebut atau batang pohon tersebut mengganggu jalan, yaitu menutupi tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin." Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang melewati sebuah jalan dan dia melihat sebatang pohon yang berada di tengah jalan. Maka dia berkata, "Wallahi la unahiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim." Dia berkata, dia bersumpah demi Allah, aku akan memindahkan batang pohon ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka orang ini pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain yang juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariq." Tatkala ada seorang lelaki yang berjalan di sebuah jalan, dia mendapati ada sebuah duri atau sebatang duri yang berada di jalan. Fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Maka dia pun menjauhkan duri tersebut dari jalan, maka Allah pun membalas perbuatannya dan mengampuni dosa-dosanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Hadis ini menunjukkan apa yang telah ditegaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu sangatlah banyak. Di antara jalan-jalan kebaikan yang mungkin dilakukan oleh seorang hamba, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Yang gangguan tersebut mungkin berupa batang pohon atau duri atau yang lainnya yang mengganggu kaum muslimin. Ya, maka tatkala dihilangkan gangguan tersebut disertai dengan rasa rahmat yang terdapat dalam hati seorang, maka ini merupakan kebaikan yang besar. Sebagaimana kita lihat dalam kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, seorang lelaki yang dia taqallab fil jannah, yaitu dia merasakan bermacam-macam kenikmatan di surga. Karena apa? Hanya karena sebatang pohon yang dia pindahkan dari jalan. Dia potong pohon tersebut, mungkin mengganggu jalan, maka dia potong, kemudian dia buang batang pohon tersebut. Allah membuat dia masuk dalam surga dan dia taqallab, bernikmat, merasakan kenikmatan, berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lainnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, tatkala dia melakukan amalan perbuatan tersebut, dalam hatinya ada rasa ihsan, rasa baik, rasa ingin orang lain mendapatkan kebaikan. Oleh karenanya dia bersumpah, sebagaimana disebut dalam hadis ini, dia mengatakan, wallahi la unahiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim. Demi Allah, aku akan menghilangkan gangguan ini atau batang pohon ini atau duri ini dari jalan agar tidak mengganggu kaum muslimin. Ini yang menyebabkan bagaimana pahalanya menjadi besar, karena dia ingin kebaikan bagi orang lain, ingin kebaikan bagi kaum muslimin yang lain. Dan ini berbeda dengan seorang yang tatkala dia menghilangkan gangguan dari jalan, hanya sekedar ingin dipuji oleh orang lain, ingin dipuji oleh masyarakat, atau seorang yang dia menghilangkan gangguan dari jalan, tatkala di siang hari dia pergi, mungkin berangkat kerja, dia lihat ada gangguan di jalan, dia pindahkan, dia berkata dalam hatinya, saya pindahkan supaya nanti malam saya tidak terkena gangguan ini. Mungkin saya tidak lihat, saya khawatir saya malah menginjak duri ini atau terkena gangguan ini. Jadi dia tidak memikirkan orang lain, tapi memikirkan dirinya sendiri. Berbeda dua amalan ini. Orang ini hanya memikirkan dirinya. Adapun orang yang disebutkan oleh Nabi, kisah orang tersebut, dia melakukan kebaikan karena memikirkan kebaikan untuk orang lain. Oleh karenanya dia mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwasanya amalan kebajikan, amalan kebaikan, jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Lihat, hanya sekedar menghilangkan gangguan dari jalan, namun disertai dengan dalam hati rasa ingin agar kaum muslimin mendapatkan kebaikan, agar tidak diganggu kaum muslimin, ini merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga. Dalam riwayat disebutkan oleh Nabi, fa'udkhilal jannah, maka orang ini pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Oleh karenanya seorang muslim jangan sampai dia meremehkan kebaikan apapun. Bisa jadi suatu kebaikan yang dia lakukan, yang dia sepelekan dan dia tidak anggap sama sekali, ternyata sebab yang dia tidak anggap tersebut merupakan sebab dimasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang muslim hendaknya bersegera melakukan amalan-amalan kebajikan yang alhamdulillah amalan kebajikan banyak jalannya, beraneka ragam, yang semoga dengan sebab amalan kebajikan tersebut seorang muslim diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.